Aku tidak pernah ingin menceritakan ini. Tapi setiap malam, suara itu masih memanggilku dalam mimpi. Namaku Arman. Tahun 2009, aku tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Di belakang rumah kami berdiri sebuah sumur tua, ditinggalkan sejak kakek nenekku masih muda. Warga bilang, jangan pernah dekat-dekat setelah maghrib. Tapi aku selalu menertawakan cerita itu, sampai malam itu terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar bisikan samar. Awalnya kupikir itu angin, tapi suara itu memanggil namaku. Rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Aku mengambil senter dan berjalan ke belakang rumah. Sumur itu berdiri membisu dalam gelap. Saat aku menyorotkan cahaya ke dalamnya, aku merasakan sesuatu. Seperti ada yang menatapku dari bawah. Lalu aku melihatnya. Tangan pucat berlumuran lumpur perlahan muncul dari kegelapan sumur. Aku lari secepat mungkin ke rumah. Tapi di depan pintu, ibuku berdiri, wajahnya kosong, matanya hitam tanpa cahaya. Mulutnya terbuka dan dari sana keluar suara yang sama, suara dari sumur itu. Temani aku. Setelah malam itu, rumah kami tak pernah sama lagi. Ibu jatuh sakit dan meninggal dalam keadaan aneh, seperti kehabisan jiwa. Seminggu kemudian, rumah itu roboh dan sumur tua itu tetap berdiri, seolah menelan semua kenangan kami. Hingga hari ini, aku masih bermimpi berada di tepi sumur, mendengar bisikan itu memanggil namaku. Dan setiap kali aku bangun, aku bisa mencium bau tanah basah di dalam kamarku. Setelah malam itu, aku tidak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap malam, aku terbangun dengan bau tanah basah memenuhi kamar. Bukan hanya bau, kadang aku mendengar suara air menetes, seolah ada sumur di dalam rumah. Aku mencoba bercerita kepada tetangga, tapi mereka hanya menatapku iba. Sudah biasa, Man, kata Pak RT, sambil menepuk bahuku. Kalau sumur itu sudah memanggil, susah lepasnya. Kata-kata itu menghantui pikiranku. Suatu malam, aku nekat pergi ke belakang rumah dengan membawa semen dan batu bata. Aku berpikir, kalau aku menutup sumur itu, semuanya akan selesai. Dalam diam, aku mulai menumpuk batu. Setiap batu ku taruh, terdengar seperti rintihan dari dalam sumur. Tapi aku teruskan, sampai tiba-tiba senterku mati. Dalam kegelapan, aku mendengar suara air bergejolak keras, seperti sesuatu yang marah. Dan kemudian, aku mendengar suara itu lagi, bukan satu, tapi banyak. Arman, Arman, Arman. Aku lari tunggang langgang ke dalam rumah, meninggalkan semen, batu, dan sumur yang kini menganga lebih gelap daripada sebelumnya. Saat aku menutup pintu, aku sadar kaki kiriku penuh lumpur hitam. Bukan dari tanah biasa, tapi dari dasar sumur. Malam itu, aku tahu satu hal. Sumur itu tidak hanya ingin dipenuhi, ia ingin mengambil. Pagi harinya, aku terbangun karena suara ribut di luar rumah. Kulihat dari jendela, beberapa orang tua kampung sudah berkumpul mengelilingi sumur. Di tangan mereka ada kemenyan, ayam hitam, dan sesajen dari bunga 7 rupa. Asap tipis naik ke udara, membentuk pola aneh di atas sumur. Aku keluar, mendekat pelan. Pak RT menoleh, wajahnya tegang. Kau sudah membangunkannya, katanya dingin. Kami berusaha menenangkannya. Aku tidak paham. Membangunkan siapa? Seorang nenek tua yang katanya dukun kampung menghampiriku. Ia menatap tajam, lalu berbisik. Sumur itu bukan sekadar sumur. Itu penjara untuk sesuatu yang seharusnya tidak bebas. Seharusnya kamu tidak mengusiknya. Lanjutnya. Sekarang dia tahu siapa kamu. Darahku membeku. Mereka mulai ritual. Doa-doa lirih diucapkan, bunga dilemparkan ke dalam sumur. Asap mengepul tebal. Tapi, sesaat setelah kemenyan terakhir dilempar, tanah di sekitar sumur bergetar. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Air di dalam sumur memercik, memutar seperti pusaran, lalu dari dalamnya terdengar suara. Tangisan bayi. Tangisan itu membuat semua orang mundur ketakutan. Nenek dukun langsung menggertakkan giginya. Terlambat, dia sudah keluar. Semua warga bubar ketakutan, meninggalkan sesajen berserakan di sekitar sumur. Aku berdiri sendiri, menatap kegelapan itu. Di permukaannya, untuk sesaat, aku melihat sesuatu mengambang. Bukan bunga. Wajah ibuku
tersenyum aneh, seolah memanggilku kembali ke tepi sumur. Sejak itu, aku tahu, apapun yang bersemayam di sumur itu, kini sudah mencariku. Malam itu aku mengunci semua pintu dan jendela. Aku bahkan menyimpan Al-Quran di bawah bantal, berharap apapun itu tidak akan berani mendekat. Tapi ketakutan tidak tinggal di luar. Ia masuk diam-diam. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun. Bukan karena suara tapi karena bau. Bau tanah basah jauh lebih kuat daripada malam-malam sebelumnya. Aku duduk, menggosok-gosokkan mata, lalu membeku. Ada jejak lumpur di lantai, mulai dari pintu depan sampai ke tempatku tidur. Jejak itu aneh. Bukan seperti jejak kaki manusia, lebih panjang, seperti seretan sesuatu yang berat. Jantungku berdegup kencang saat kulihat jejak itu berhenti, persis di samping ranjangku. Aku melompat turun, menyalakan semua lampu. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Dengan gemetar, aku menyeka jejak itu dengan kain basah, mencoba menghapus tanda-tanda. Tapi semakin kuseka, jejak baru terus bermunculan. Dari dinding, dari lantai, bahkan dari plafon. Seolah rumahku sudah digenangi air sumur itu. Tak terlihat oleh mata biasa. Aku membaca ayat kursi sekeras mungkin. Tangan gemetar memegang mushaf. Dan saat aku selesai, sesuatu jatuh dari plafon. Dup, sebuah tangan kecil, berwarna kelabu lumpur, muncul sesaat dari lubang kayu, lalu menghilang. Secepat kilat, aku lari ke sudut rumah, membenamkan wajah ke dalam sajadah, menangis tanpa suara. Malam itu, aku sadar, rumah ini bukan milikku lagi. Aku hanya tamu, dan penghuni lamanya sudah kembali. Setelah malam itu, aku tidak tahan lagi. Pagi-pagi buta, aku mengemasi barang seadanya. Dompet, pakaian, dan mushaf kecil. Aku harus keluar dari desa ini. Sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi, aku menyalakan motor tua, menembus kabut dingin yang masih menggantung di jalanan. Sepi, terlalu sepi. Biasanya, ayam jago sudah berkokok. Ibu-ibu mulai menyapu halaman. Tapi pagi itu, tidak ada suara sama sekali. Hanya dengung mesin motorku yang terdengar, menggema aneh di udara. Aku melewati persawahan, dan di sanalah aku melihat seseorang berdiri di tengah jalan. Tubuhnya kurus, pakaiannya kompang-cemping, wajahnya tertutup rambut panjang basah. Ia berdiri membelakangiku, diam. Aku mengerem mendadak. Hatiku berteriak untuk kabur, tapi tubuhku membeku. Perempuan itu atau apapun itu mulai bergerak perlahan, memutar kepalanya ke arahku. Bukan tubuhnya yang berputar, hanya kepalanya. 180 derajat. Aku melihat wajah pucat dengan mata kosong menatap. Dari mulutnya, lumpur hitam menetes perlahan. Aku membalik motor, memutar arah secepat mungkin. Tapi di jalan yang kutempuh balik, kulihat lagi sosok itu berdiri, masih dengan posisi yang sama. Seolah jalan keluar dari desa ini sudah ditutup. Aku memutuskan berbelok ke jalan kecil di samping sawah. Aku gaspol tanpa pikir panjang, berdoa agar bisa kabur. Tapi ketika aku melihat ke kaca spion, aku hampir jatuh. Sosok perempuan itu berlari mengejarku cepat, seperti meluncur di atas tanah dengan tangan terentang. Aku tidak ingat bagaimana akhirnya aku sampai di hutan kecil pinggir desa. Tapi di sanalah aku terhenti, kehabisan bensin, dan disambut kegelapan yang lebih pekat. Dan di dalam hutan itu, bisikan itu kembali. Arman, kamu tidak bisa lari. Aku berjalan pelan, menembus hutan yang basah dan dingin. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah menarik kakiku untuk tenggelam ke dalamnya. Di antara kabut tipis, aku melihat sebuah bangunan tua, nyaris runtuh, berdiri sendirian di tengah hutan. Rumah kayu itu tampak seperti sudah berabad-abad ditinggalkan. Tapi anehnya, asap tipis keluar dari cerobongnya. Ada kehidupan di dalam sana, atau setidaknya sesuatu yang masih hidup. Dengan ragu, aku mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Saat aku menyentuh gagang pintu, pintu itu terbuka sendiri berderit panjang, seolah mengundangku masuk. Di dalam, udara terasa lebih hangat, tapi ada bau anyir yang menusuk hidung. Bau darah lama bercampur lumpur.
Aku melihat ruangan kosong, kecuali sebuah meja tua di tengah. Di atas meja, ada sebuah buku tebal berdebu. Aku mendekat, membuka halaman pertama. Tulisan tangan memenuhi buku itu. Bahasa Jawa kuno dengan koretan-koretan merah yang menyeramkan. Tapi aku bisa mengerti satu kalimat yang berulang-ulang ditulis. Yang dikurung di dasar sumur, jangan pernah dibangunkan. Jika dibangunkan, darah akan ditagih kembali. Tanganku gemetar. Aku membalik halaman berikutnya dan di sana, kulihat gambar sebuah sumur. Sumur di belakang rumahku. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki pelan, berat, menyeret. Aku bersembunyi di balik meja, menahan napas. Seseorang sesuatu masuk ke ruangan. Kulihat dari celah. Kaki kurus, lumpur menetes dari ujung jari kakinya. Makhluk itu membisikkan sesuatu. Sebuah nama. Namaku, Arman. Waktumu hampir habis. Aku menahan napas, berusaha tetap diam di balik meja. Makhluk itu berjalan mengelilingi ruangan, seolah mencariku. Bau lumpur dan darah makin menyengat, membuatku hampir muntah. Dalam hati, aku terus membaca doa, berharap bisa selamat. Akhirnya, suara langkah itu menjauh, dan pintu rumah tua berderit pelan, menutup kembali. Aku beranikan diri bangkit, mengambil buku tebal itu, dan lari keluar. Di bawah sinar rembulan pucat, aku membalik halaman demi halaman sambil berlari. Sampai akhirnya aku menemukan bagian yang membuatku berhenti. Sebuah kisah tentang seorang perempuan muda bernama Saraswati. Dulu, katanya, desa ini pernah mengalami musim paceklik panjang. Tak ada hujan, tanaman mati, hewan ternak kelaparan. Para tetua desa, dalam keputusasaan, melakukan ritual kuno mengorbankan seorang gadis suci ke dalam sumur untuk menyuburkan tanah kembali. Gadis itu adalah Saraswati. Dipaksa, diikat, dan ditenggelamkan hidup-hidup ke dalam sumur. Sumur yang kini berdiri di belakang rumahku. Semenjak itu hujan kembali turun. Sawah menghijau. Desa kembali makmur. Tapi tidak ada yang bicara tentang jeritan Saraswati. Tidak ada yang bicara tentang kutukan. Orang-orang desa memilih melupakan, mengubur dosa mereka bersama tubuhnya di dasar sumur. Tapi kutukan tidak pernah tidur. Siapapun yang mengusik sumur itu, siapapun yang membuka pintunya kembali, akan menjadi gantinya. Mereka harus membayar hutang darah. Dan kini, aku sadar, aku yang telah membangunkannya. Dan aku yang harus menggantikan tempatnya. Dari balik pepohonan, aku mendengar lagi bisikan yang menghantui. Arman, kembalilah ke sumur. Aku tidak mau menyerah begitu saja. Aku kembali ke rumah tua itu, mencari apapun yang bisa kugunakan untuk bertahan. Dalam salah satu laci usang, aku menemukan benda aneh. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat dan secari kain bertuliskan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Aku membawa semuanya keluar, lalu membaca lagi isi buku tua itu. Ada satu cara untuk mengikat roh Saraswati kembali ke dalam sumur, menggunakan darah dari keturunannya sendiri. Tapi bagaimana aku menemukan keturunannya? Saat aku membaca lebih dalam, tubuhku merinding. Namaku tercantum di halaman terakhir buku itu. Keturunan jauh dari salah satu tetua desa yang mengorbankan Saraswati. Garis darahku membawa kutukan itu, dan karena itu hanya aku yang bisa mengakhiri semuanya. Atau ikut terkubur selamanya. Aku harus memilih, menyerahkan diriku ke dalam sumur atau berhadapan dengan kemarahan Saraswati. Aku memilih bertarung. Malam itu, aku kembali ke sumur, membawa botol cairan hitam dan kain mantra. Aku berdiri di tepi sumur yang kini terasa seperti mulut neraka. Saat aku mulai membaca mantra, angin berputar kencang. Suara jeritan perempuan menggema dari dalam sumur. Begitu keras, hingga telinga terasa berdarah. Dari dalam kegelapan, sesosok muncul wajah perempuan muda. Dengan rambut basah menutupi wajah, tangan kurusnya terulur ke arahku. Aku menguatkan diri, memercikkan cairan hitam itu ke dalam sumur sambil melanjutkan membaca. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Saraswati menjerit jeritan panjang yang membuat pepohonan bergoyang, dan aku hampir terjatuh ke dalam. Sumur itu tampak menyedot dirinya sendiri. Pusaran lumpur membentuk lingkaran hitam pekat. Tapi sebelum semuanya selesai,
Aku melihat Saraswati tersenyum padaku. Bukan senyuman kejam, tapi sedih, seperti meminta maaf. Dan perlahan, ia menghilang ke dalam kegelapan sumur. Setelah ritual itu selesai, sumur di belakang rumahku tampak tenang. Tak ada lagi bisikan. Tak ada lagi jejak lumpur. Orang-orang kampung mulai berani mendekat. Mereka membantuku menutup sumur itu dengan tanah dan semen. Kali ini benar-benar rapat. Aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi malam itu, saat aku beristirahat, mimpi buruk menghantamku. Aku bermimpi berdiri di tepi sumur, di tengah hutan, bukan di belakang rumahku. Dari dalam sumur, Saraswati muncul. Tubuhnya kini bersih, wajahnya cantik, matanya bercahaya sendu. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunjuk ke arah hutan di belakangnya. Dan dari kegelapan hutan itu aku melihat bayangan-bayangan lain. Bukan hanya Saraswati yang dikorbankan, ada puluhan, mungkin ratusan jiwa lain, anak-anak, perempuan muda, lelaki tua yang diseret dan ditenggelamkan demi kemakmuran desa. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Aku sadar, Saraswati bukan satu-satunya korban. Sumur itu hanyalah salah satu dari banyak pintu. Pintu menuju lautan kemarahan, dendam, dan rasa sakit yang belum pernah terselesaikan. Desa ini dibangun di atas dosa yang lebih dalam dari yang bisa dibayangkan. Dan aku, sebagai keturunan salah satu pelaku, kini telah terikat dengan rahasia itu. Mereka tidak membenciku. Mereka hanya ingin diingat. Tapi aku tahu, apapun yang sudah kulakukan tidak akan cukup. Kutukan ini bukan sesuatu yang bisa dihapus, hanya bisa diwariskan. Dan malam itu, saat aku menatap langit gelap di atas rumahku, aku mendengar bisikan lembut di telinga. Kami belum selesai, Arman. Keesokan harinya, aku tidak bisa tidur sama sekali. Semua yang terjadi, semua yang aku pelajari, terputar-putar di kepalaku. Kutukan ini tidak akan berakhir. Aku bukan hanya sekadar keturunan yang terikat, aku adalah penjaga dosa-dosa yang terpendam. Malam itu, aku kembali ke sumur. Semua orang di desa tampaknya sudah melupakan tragedi yang terjadi. Tapi aku tidak bisa. Aku berdiri di sana, memandang ke dalamnya, merasakan kutukan itu menarikku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, walaupun aku takut. Ini bukan tentang menyelamatkan diriku. Ini tentang membebaskan mereka, para jiwa yang terperangkap dalam sumur itu, dan yang lain yang tidak pernah diberi kesempatan untuk beristirahat. Aku membuka kembali buku kuno yang kutemukan di rumah tua itu. Di halaman terakhir, ada satu kata yang belum kutemukan maknanya sebelumnya. Pengorbanan. Darah, kutukan, jiwa yang terperangkap, semuanya harus dikembalikan ke asalnya. Aku menyentuh bibir sumur itu. Dan untuk pertama kalinya aku berbicara keras. Jika aku harus membayar semua ini, aku akan melakukannya. Jika itu yang kalian inginkan, maka aku menyerah. Aku bukan lagi manusia, tapi bagian dari kalian. Sumur itu bergemuruh. Suara itu suara tangisan. Suara marah. Suara hilang semua bergabung menjadi satu suara yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, tanah di bawah kakiku terbuka, dan aku merasa seperti disedot ke dalam tanah, ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Aku jatuh, tak terhingga waktu berlalu. Dan saat aku akhirnya terjatuh ke dalam dasar sumur, aku melihatnya Saraswati. Wajahnya kini lebih tenang, bukan lagi marah, hanya penuh penyesalan. "Terima kasih sudah mengingat kami," katanya. Suaranya lembut, namun penuh beban. Dan tiba-tiba aku merasa tubuhku ringan, seolah melayang di antara dua dunia, yang satu penuh dengan kedamaian, yang satu penuh dengan gelap. Aku tidak tahu apakah aku masih hidup. Yang ku tahu, aku akhirnya membayar hutang dosa yang diwariskan dari masa lalu. Sumur itu kini tidak lagi mengerikan, namun dalam kegelapan ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, yang menunggu untuk mengingat kembali semua yang terlupakan. Kutukan ini tak akan pernah benar-benar hilang. Aku, Arman, pernah hidup di desa itu. Dan aku adalah bagian dari mereka yang tak pernah bisa terlupakan.